ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين ثم على صاحبه mengkukar kari utai salat dan rahmat iku moga-moga tetap ing atase sahabatnya Nabi As-Siddiq rupane Abu Bakar Siddiq wa habibihi lan kekasihne Nabi Umar lan Sayyidina Umar al-Faruqi kang akeh misah bainal haqq wal batil. Summa bi amrin mongko kira-kira ngatasi abi Amr Sayyidina Utsman Imamil Abidina nyatani pimpinane pepero ongkangan ibadah waswadatillahi lan serangane Allah siksaane Allah imami zahidina rupane nyatani imami pira-pira wong kang zuhud. Mudah-mudahan rahmat dan salawat dan salam juga tercurahkan dilimpahkan kepada sahabat Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar Siddiq habibihi kekasih Rasulullah, dan mudah-mudahan terlimpahkan pada Sayyidina Umar al-Faruq, kemudian Nabi Amr, Sayyidina Utsman, pimpinan orang-orang ahli ibadah, dan serangan Allah, siksaan Allah untuk orang-orang kafir yaitu Sayyidina Ali, pimpinan orang-orang yang zuhud. Aku lu dah sapa ingsun sahibun utawi lafaz sahibun iku bermakna sahabiyin kelan makna sahabiyin. Wa utawi sahabi iku man wong ijtama akan kumpul sapa man bi kelan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukminan haling ngimanaken bihi kelan kanjeng Nabi ba'da maut nubuwatihi ing dalam sawise kenabiane Nabi hala hayatihi ing dalam nalikane uripe kanjeng Nabi jidama'an muta'arufan kelawan kumpul kang den adataken. Saya akan berkata, kata pensyarah, sohibun itu maknanya adalah sahabiyin, bukan makna teman, tetapi maknanya adalah sahabi. Siapa sahabi itu? Sahabi itu adalah orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dengan beriman kepada Nabi. Berkumpul tapi beriman. Sebab ada Abu Jahal, Abu Lahab berkumpul tapi tidak beriman. Jadi bukan sahabat. Setelah Nabi jadi Nabi, setelah kenabiannya Nabi. Sebab ada orang kumpul dengan Nabi tapi masih kecil. Nabi Muhammad belum jadi Nabi, maka bukan sahabat. Orang yang begitu. Dan kumpulnya ketika Rasulullah masih hidup. Sebab ada orang kumpul Nabi setelah Rasulullah wafat, yaitu di mimpi atau para wali-wali yang pernah bertemu Nabi, itu bukan sahabat. Ijtima'an muta'arafan, dan kumpulnya itu kumpul yang wajar-wajar saja. Tidak harus kumpul dempet atau lengket, yang wajar, kumpul yang wajar. Wa maquluhum anapun utai dawi ulama dawuh wa ma ta'ala dzalika, lan mati sapa man ala dzalika hal ing atase mungkon-mungkon mukminan iku bebayanun mongko martelaken lisamrati suhbati maring owae dadi sahabat ittahaqquha, karena utawi dadi nyatane suhbah iku la tawaqqafu ora dadi kadek apa tahaqquq ala dzalika ing atase mungkon-mungkon maut alal iman. Kemudian ada ulama yang menambahkan definisi sahabat itu menijtama abi Nabi Muhammad mu'minan bihi ba'da maut nubuwatihi hala hayati mujid. Kemudian wa ma ta'ala dzalika ijtima'an muta'arafan wa ma ta'ala dzalika, ada tambahan wa ma ta'ala dzalik, itu bukan definisi tetapi menerangkan buah daripada jadi sahabat. Buahnya jadi sahabat itu adalah akan mati membawa iman. Kenapa? Itu bukan masuk definisi, tetapi buah daripada sahabat. Karena kesahabatan itu benar-benar nyata. Sahabat itu
itu tidak membutuhkan harus mati membawa iman. Yang penting berkumpul bertemu Rasulullah, beriman waktu itu sudah cukup sebagai sahabat. Wasiddiqu ta'al wasiddiqu iku laqabun julukan li sidina ketika Gusti kita rupanya Abi Bakar radhiyallahu anhu. Wasmuhu asmane Abu Bakar iku Abdullah wa huwa Abu Bakar iku Quraisyun wong kang bangsa Quraisy yaltaqi tetemu sapa Abu Bakar ma'an Nabi sertane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Murrah ing dalam Sayyid Murrah bin Ka'ab. Siddiq itu adalah gelarnya Nabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gelar Abu Bakar adalah Siddiq, nama dari kandungan, nama lahir Abu Bakar itu adalah Abdullah. Abu Bakar itu adalah kunyah, nama dari lahir adalah Abdullah. Beliau itu adalah bersuku Quraisy. Suku Quraisy seperti satu suku dengan Rasulullah SAW. Bertemu bersama Rasulullah SAW dalam satu nasab ialah di kakek datuk yang bernama Murrah bin Ka'ab. Murrah kakeknya Abu Bakar, Murrah juga kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min kalamihi kusna saking dawe Abu Bakar. Min kalamihi kusna saking dawe Abu Bakar akmalul qayyisi at-tuqa wa ahmaqul humqi al-fujuru wa asdaqul sidqi al-amanatu wa akdzabul kadzibi al-khiyanatu. Iku saking dawe Abu Bakar radhiyallahu anhu utawi luwih sempurnane akal iku at-taqwa utawi luwih kumprung iku al-fujuru lacut. Wasdaqul sidqi utawi luwih jujur iku al-amanatu dan percaya. Wa akdzabul kadzibi utawi luwih kadzib iku al khianatu khianat. Di antara kata-kata Abu Bakar adalah kecerdasan yang paling sempurna cerdasnya ialah takwa kepada Allah. Itu adalah kesempurnaan akal yang paling maksimal, yang paling tinggi. Kedunguan yang paling dungu adalah berbuat jahat, berbuat maksiat. Kejujuran yang paling jujur adalah amanat, bisa melaksanakan amanat, bisa dipercaya. Kebohongan yang paling bohong adalah berkhianat, adalah menipu, berkhianat. Wa kana lana sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu iku yakhudhu ngalap sapa Abu Bakar bi dharafi lisanihi kalawan pucuk ilati Abu Bakar wa huwa yaqulu halau ta Abu Bakar aku yaqulu dawu sapa Abu Bakar hadza utai kilalisan iku alladzi barang aurada kang nakaaken apa alladzi al mawarida ing pira-pira banggonan tekane kerusakan. Abu Bakar pernah ujung lidah beliau itu beliau memegang ujung lidah beliau sambil berkata, ini lidah ini yang mendatangkan itu yang membawa kepada tempat-tempat kehancuran, tempat kehinaan, kebinasaan, ya bibir ini. Maka hati-hati dengan bibir, bukan bibir, lidah ya. Wa kana ana Abu Bakar iku syammu. Wa kana ana apa kelakuan iku syammu dan ambu mim fihi saking tutuk ya Abu Bakar apa raihatul kabiti gandane ati al-masywi kang den panggang lisyidati khobihi karena bangete udine Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu pernah dari mulut beliau pernah tercium hati yang dibakar, tercium bau hati yang dibakar. Kenapa kok ada bau itu dari mulut Abu Bakar? Karena beliau sangat takut kepada Allah. Sehingga hatinya itu panas, sehingga seperti baunya hati yang dipanggang, yang dibakar. Wa Umarul Faruq utawi Umar al-Faruq wa Umar Faruq iku
Sayyiduna Gusti kita rupani Umar bin Al-Khattabi, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Allah luqiba dan juluki sapa Umar bil Faruqi kalan Faruq li farqihi karena oleh misah Umar bainal haqqi lan antaraning barang hak wa batili lan batil. Ejtami kumpul apa nasabi Umar ma'an Nabi serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Ka'ab bin dalam Ka'ab bin Lu'ay. Kemudian Umar Faruq itu adalah pimpinan kita, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau diberi gelar Faruq. Faruq itu pemisah. Kenapa gelarnya gelar Faruq? Karena Umar itu memisahkan. Karena si Dina Umar itu kerjaannya memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Tegas, ini hak, ini batil. Itu Sayyidina Umar tegas. Sayyidina Umar itu nasabnya sama-sama Quraisynya itu bersambung dengan Rasulullah. Satu nasab di Ka'ab bin Lu'ay ya. Jadi Ka'ab itu kakeknya Sayyidina Umar, kakeknya Rasulullah SAW. Min kalamihi gusan saking dawuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Man khafa uti sapane wong iku wedi sapaman Allah yang Allah. Lam yashfi mongko ora marmaken sapaman ghaidhahum. Ing bendune man. Waman uti wong uti sapane wong kuwi takwa sapaman Allah yang Allah. Lam yasna mongko ora nglakoni sapa man ma ing barang yuridu kang ngarepaken sapa Umar. Di antara kata-kata hikmah daripada Sayyidina Umar ialah bila berkata barang siapa takut kepada Allah, maka dia tidak akan memuaskan rasa marahnya. Rasa marahnya tidak akan selesai. Marah kepada dirinya sendiri. Marah dirinya sendiri karena selalu mengikuti selera, selalu mengikuti nafsu. Maka orang yang demikian itu yang bertakwa kepada Allah. Marahnya tidak selesai memarahi dirinya sendiri. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan melakukan suka-suka dia, mayuridu. Dia harus berhati-hati, dia harus teliti dulu, benar apa tidak, sesuai nafsu apa tidak perbuatan saya ini. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak asal mau lakukan, ini ingin begini lakukan, itu tidak bertakwa kepada Allah. Wa kana lan ono sapa Umar ku yakhudhu ngalap sapa Sayyidina Umar al-binatah ing ngalap al-binatah ing boto mila ardi saking bumi wa yaqulu halida sapa Umar ya laitani he kaum ingsun manamardar ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku hadzil labinatah ikilah watu ikilah bot bata ya laitani malamandar ingsun iku malam ukhlaga orang dan dadi akan sapa ingsun alaita umi malamandar ibu ingsun iku lam talidni orang ngelahiraken sapa umi ne ingsun laitani malamandar ingsun iku lamakun arana sapa ingsun iku syai'an sujiji laitani malamandar ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku nasyan perkara mansian kang den laleni. Sayyidina Umar itu pernah mengambil batu dari tanah, kemudian sambil berkata, hai kaumku, seandainya saya jadi batu seperti ini, maka tidak akan menghadapi masalah-masalah. Betapa indah, betapa bahagianya kalau saya seperti batu ini. Laitani lam ukhlaq, mengapa saya tidak diciptakan?
Seandainya saya tidak diciptakan jadi manusia seperti ini, tapi terlanjur diciptakan, bagaimana lagi? Seandainya ibu saya tidak pernah melahirkan saya, sehingga saya tidak jadi manusia, sehingga tidak punya kewajiban. Laitani lam aku syai'an. Seandainya saya tidak jadi apa-apa, saya tidak jadi manusia, saya tidak jadi makhluk, tidak terlahir ke dunia. Ya laitani kuntu nasyan mansian. Semoga seandainya saya jadi sesuatu yang terlupakan, sesuatu yang dilupakan, berarti tidak jadi manusia, maka tidak akan ada tanggung jawab, kewajiban pengabdian, tidak ada, karena sudah tidak jadi apa-apa, tidak jadi manusia, tetapi sudah terlanjur jadi manusia. Ini tamanni kan, tamanni itu berharap sesuatu yang mustahil. Tapi ucapan ini, ungkapan Sayyidina Umar dari gelisahnya beliau karena terlanjur jadi manusia, dan manusia itu banyak tanggung jawabnya dan belum tentu diterima amalnya oleh Allah.